Halo guys, balik lagi di Indo Storyline. Kali ini kita mau ngebahas film berdasarkan kisah nyata. Gimana keseruannya, yuk langsung aja ke videonya. Adegan pembuka memperlihatkan seorang jurnalis pemberani yang sedang asyik menceritakan kembali semua kejadian masa lalu dari perang dan mencatatnya dalam buku hariannya. Dia memilih untuk tetap anonim, sehingga orang-orang memanggilnya Anonymous saat dia mengisahkan ceritanya. Kita dibawa kembali ke tahun 1945, menggambarkan hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua di Eropa. Uni Soviet ternyata melancarkan serangan besar dari 3 arah, hanya 45 mil di timur Berlin, untuk merebut kota tersebut. Hari itu, Anoina mencium suaminya selamat tinggal, seorang perwira tinggi Jerman di Partai Nazi. Setelah dia pergi, dia senang-senang bersama teman-teman elitnya, seperti biasa. Mereka ngobrolin kondisi dunia saat ini, dan yakin banget kalau negara mereka bakal menang perang. Tetapi kesenangan mereka tiba-tiba buyar gara-gara ada ledakan besar yang ngasih tanda kalau pasukan Soviet udah invasi pas mereka lari buat nyelamatin diri. Kita lihat kehancuran Jerman Nazi dengan bangunan-bangunan hancur di mana-mana. Di tengah serangan bom, Anonymous dan warga sipil lainnya menemukan sebuah bunker bawah tanah yang menampung berbagai wanita, anak-anak, dan beberapa orang tua. Anonymous mengenali beberapa orang di tempat perlindungan itu. Di sebagian besar dari mereka takut kehilangan pekerjaan bangsawan mereka atau orang yang mereka cintai yang ikut serta dalam perang. Dia juga melihat pemandangan mengerikan seorang wanita yang sesak napas akibat senjata kimia yang digunakan oleh Soviet. Sambil duduk dan minum, dia merenungkan perjuangan mereka dan memutuskan untuk menulis semua yang dia lihat untuk suaminya. Kemudian, selama jeda singkat, pasukan Soviet berbaris di jalan-jalan mencari orang Jerman yang selamat. Mereka memerintahkan tentara Jerman untuk keluar dan menyerah. Namun, Nazi menolak menyerah begitu saja, memilih untuk melakukan perlawanan terakhir. Mereka menembak dari lantai atas dan balkon bangunan, dan berhasil menjatuhkan beberapa tentara musuh. Meskipun demikian, jumlah pasukan Soviet yang luar biasa akhirnya mengalahkan mereka. Setelahnya, Mayor Andrei Rybkin menerima panggilan telepon dari atasannya, memerintahkan dia dan batalionnya untuk menghentikan kemajuan mereka lebih lanjut Reichstag. Sementara itu, salah satu tentara Soviet menemukan warga sipil yang bersembunyi di bunker Anona, yang telah bepergian ke lebih dari 12 negara dan menguasai beberapa bahasa, mencoba mengalihkan perhatian tentara dengan berbicara kepadanya dalam bahasa Rusia. Namun, usahanya sia-sia, karena beberapa wanita muda dipanggil keluar dari persembunyian mereka. Anonymous keluar dan menyaksikan seluruh jalan dikelilingi oleh tentara Soviet yang merayakan kemenangan mereka. Para wanita kemudian diinterogasi dan diolok-olok oleh Soviet. Membuat mereka merasa tidak nyaman. Akibatnya, Anonymous lari kembali ke bawah tanah, hanya untuk melihat seorang gadis Silesia muda sedang disiksa. Setelah menunggu momen yang tepat, dia dengan cepat menyerahkan kunci pentol selamanya kepada gadis itu dan mendesaknya untuk melarikan diri dari tempat kejadian. Setelah ini, Anonymous menemukan tentara lain yang memaksa seorang wanita Jerman ke sebuah ruangan terbengkalai untuk memuaskan nafsunya. Dalam upaya untuk membantunya, dia mengejar mereka ke ruangan tersebut. Tetapi ketika dia mencoba mengelabui tentara tersebut, wanita itu melarikan diri. Meninggalkannya sendirian dengan tentara tersebut. Sadar akan serangan yang akan datang, dia merasa takut tetapi berhasil tetap tenang. Dengan tindakan cepat, dia memancing tentara tersebut ke dalam ruangan gelap dan menguncinya di balik kandang sebelum melarikan diri. Dia kemudian pergi ke Mayor Andrei dan meminta untuk menghentikan penyiksaan, namun dia mengabaikan kekhawatirannya. Mengklaim bahwa para tentara bersih dan sehat untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Kecewa, dia kembali ke bunker hanya untuk ditarik oleh seorang tentara ke dalam kegelapan dan diperkosa. Dalam adegan berikutnya, seorang janda Jerman yang baik hati mengizinkan Anonymous tinggal di kompleks apartemen bersama warga sipil lainnya yang selamat. Kemudian, saat berbincang, salah satu wanita yang diperkosa menyebutkan bahwa pasukan Soviet berencana untuk membunuh semua orang Jerman segera. Percakapan mereka tiba-tiba terputus ketika pasukan Soviet masuk ke apartemen untuk menculik para wanita. Akibatnya, semua warga sipil mulai melarikan diri, kecuali Anonymous yang berpikir bahwa melarikan diri adalah sia-sia. Setelah ini, tentara Soviet melihatnya dan bergiliran menikmati tubuhnya. Serangan ini menjadi penderitaan sehari-hari.
memaksa para wanita untuk menyerah pada keinginan para tentara. Seiring waktu, Anona membiasakan diri untuk memenuhi tuntutan para tentara, semakin merendahkan dirinya, meskipun menghadapi kesulitan seperti itu. Dia mencoba mengangkat semangat para wanita, meyakinkan mereka bahwa mereka akan selamat. Namun, pada satu titik, Anona terpaksa mengalami pemerkosaan yang kasar. Tidak dapat lagi mentoleransi kekejaman tersebut. Dia bersama seorang wanita lain bernama Barbel, pergi menemui Mayor Andre, dan mengeluh tentang serangan brutal tersebut. Sebagai tanggapan, Mayor menolak mereka. Menceritakan bagaimana tentara Jerman melakukan hal yang jauh lebih buruk kepada orang Rusia di pertempuran sebelumnya. Meskipun menghadapi penolakan, Anonyma tidak menyerah dan pergi ke Letnan Anatol untuk meminta bantuan. Anatol setuju dengan syarat bahwa dia harus melayani Anatol. Pada siang hari itu, dia menerima tawaran tersebut. Berpikir bahwa setidaknya dia bisa diselamatkan dari serangan tanpa henti para tentara rendahan. Pada hari itu, Anatol mengundang Anonyma dan beberapa warga sipil Jerman untuk berpesta dengan rekan-rekan tentaranya di sebuah apartemen. Saat mereka semua menikmati waktu bersama, Anatol dan Anonyma terlibat dalam percakapan yang menyenangkan. Setelah pesta, semua orang pergi tidur. Sementara Anonyma harus memenuhi keinginan Letnan. Keesokan harinya, Mayor Andre datang ke apartemen Anonyma, tetapi dia mengabaikannya karena kecewa dengan sikap sebelumnya. Untuk menebusnya, Andre memerintahkan tentaranya membawa air dan sabun untuk Anonyma. Petugas medis Rusia, Masha, marah dan melemparkan sabun itu ke kaki Anonyma sambil menyatakan bahwa Berlin adalah milik mereka. Mayor kemudian mengusir semua orang dan berbicara dengan Anonyma secara pribadi. Saat melihat memar di tubuh Anonyma, dia merasa bersalah dan pergi. Hari berlalu, tentara Soviet masih menyiksa wanita Jerman. Mayor Andre merasa kasihan, tetapi tidak berani menghadapi timnya. Anonyma terus menulis pengalamannya di buku harian, menggambarkan Anatol sebagai seorang gipsi yang datang dan pergi sesuka hati. Beberapa hari kemudian, Mayor Andre dan beberapa tentaranya datang ke apartemen dengan membawa makanan. Mereka duduk dan berbincang dengan warga sipil Jerman. Kemudian, tentara Soviet lain yang dipimpin Letnan Andropov masuk dan mulai menyerbu setiap kamar. Mayor Andre keluar untuk mengetahui apa yang terjadi. Tentara mengklaim melihat tentara Jerman bersenjata mencuri makanan dan menduga dia tinggal di lantai atas. Anonyma menyangkalnya, tetapi sebenarnya tentara Jerman muda tinggal di penthouse dengan gadis Silesia. Tentara Soviet memukuli pria tua, membuat Mayor Andre marah dan hampir membunuhnya. Setelah kerumunan bubar, Mayor Andre memeluk Anonyma erat-erat. Setelah Mayor pergi, Anonyma memperingatkan gadis Silesia di penthouse. Dia terkejut menemukan tentara muda Jerman yang bersembunyi daripada pergi ke Siberia. Tidak tahu bagaimana beraksi, dia memutuskan untuk merahasiakan pertemuan tersebut. Pada hari-hari berikutnya, Mayor Andre sering mengunjungi apartemen warga sipil dan menghabiskan waktu bersama mereka. Juga menawarkan perlindungan. Seiring waktu, dia semakin dekat dengan Anonyma, berbagi rincian pribadi seperti rekening bank, paspor, dan bahkan nama kerabatnya. Namun, tanpa sepengetahuannya, Anonyma terus diam-diam berhubungan intim dengan Anatol. Hal ini membuatnya takut bahwa suatu hari nanti Mayor akan mengetahuinya dan membunuhnya. Suatu hari yang cerah, Anonyma kembali ke apartemennya setelah mengambil air. Selama ini, dia bertemu dengan teman lamanya, Elke, yang telah keluar kota. Keduanya sangat gembira melihat satu sama lain lagi. Anonyma membawanya ke apartemen dan memperkenalkannya kepada penghuni lainnya. Setelah itu, para wanita menghabiskan seluruh hari berbagi pengalaman mereka dengan orang-orang Rusia. Secara khusus, mereka bergosip tentang hubungan seksual mereka dengan tentara Soviet dan bahkan mengolok-olok mereka. Beberapa hari kemudian, Jenderal Artileri Jerman datang untuk mengumumkan bahwa Adolf Hitler telah melakukan hal yang tidak terpikirkan, yang berarti Jerman telah kalah perang. Dia memerintahkan semua tentara yang tersisa untuk menyerah karena perlawanan apapun akan sia-sia. Berita ini membawa kegembiraan bagi tentara Soviet, yang kemudian mulai merayakan di jalanan dengan menyanyikan lagu kebangsaan mereka. Di sisi lain, kelompok tentara Soviet yang ramah kembali ke apartemen warga sipil dengan membawa hadiah dan makanan. Mayor Andre memainkan lagu yang menenangkan di piano, menciptakan suasana damai. Setelah beberapa saat, dia pergi menemui Anonyma di kamar tidurnya dan berbicara secara pribadi.
Pada saat inilah, dia mengungkapkan perasaannya dan meminta Ananya untuk ikut bersamanya ke Rusia. Dia jelas ragu, tetapi memilih untuk tidak menjawabnya untuk saat ini. Sementara itu, seorang tentara mabuk naik ke penthouse dan mulai memaksa diri pada gadis Silesia. Melihat ini, tentara muda Jerman mengungkapkan dirinya dan menembak ke arah pria mabuk itu, namun, dia meleset dan akibatnya, perkelahian fisik terjadi antara keduanya tak lama kemudian. Tentara SOVIET melemparkan pemuda itu dari lantai atas, yang menyebabkan kematiannya. Keributan ini menarik perhatian semua orang, membuat mereka berkumpul di tangga. Gadis Silesia bersumpah setia kepada Hitler, sehingga dia segera dieksekusi. Para tentara kemudian menuntut untuk mengetahui pemilik penthouse, dan Ananya mengakui bahwa itu miliknya. Mendengar ini, Letnan Andropov memerintahkan mayor untuk menghukumnya, tetapi yang terakhir menolak. Letnan mengancam untuk melaporkan insiden tersebut kepada pejabat yang lebih tinggi, tetapi mayor tampaknya siap menanggung semua konsekuensi untuk Ananya. Setelahnya, para tentara melanjutkan pesta mereka, sementara Mayor Andre tampak jelas lelah. Setelah beberapa waktu, dia kembali ke kamar Ananya, di mana dia sedang melayani Anatol. Anehnya, Mayor tidak melakukan apa-apa selain memerintahkan Anatol untuk pergi. Setelah itu, dia mengumpulkan semua penghuni untuk merayakan kematian Hitler dengan minum, bernyanyi, dan menari. Pesta segera memuncak dan semua orang akhirnya menikmati diri mereka sendiri. Setelah pesta, Mayor Andrei berbicara dengan Ananya secara pribadi, sekali lagi mendesaknya untuk ikut ke Rusia sebagai pasangan hidupnya. Namun, dia terpaksa menolak dengan mengatakan bahwa dia masih memiliki suami yang akan segera pulang. Mendengar penolakannya, dia bersiap untuk pergi. Tetapi Ananya menghentikannya dan menciumnya dengan penuh gairah. Setelah itu, keduanya menghabiskan malam bersama. Hal ini membuat jelas bahwa Ananya juga memiliki perasaan tulus terhadap Andrei. Keesokan harinya, dia mengunjungi tetangganya, Ilse Hoch, hanya untuk dihadapkan dengan pemandangan yang memilukan. Suami Ilse yang pensiunan militer telah melakukan hal yang tidak terpikirkan, kemungkinan karena kekalahan mereka dalam perang. Ananya kemudian mencoba menghibur Ilse, tetapi usahanya sia-sia. Setelah itu, Ananya mengambil sepeda dan pergi mencari Mayor Andrei untuk meminta bantuan, tetapi dia tidak dapat menemukannya dimanapun. Setelah beberapa saat, dia kembali ke apartemennya dan terkejut menemukan Letnan Andropov bersama suaminya, Gerd. Menunggunya, Letnan memberikan catatan dari Mayor Andrei, menginformasikan bahwa dia akan dipindahkan ke lokasi yang tidak diketahui karena insiden sebelumnya. Setelah Letnan pergi, Gerd mengkonfrontasi Ananya. Terlihat sangat marah padanya. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia tidak tinggal sendirian di apartemen tersebut. Dia juga memberikan buku hariannya dan memintanya untuk membaca semua penderitaan yang dia alami sejak Soviet menyerbu Berlin. Dia berharap Gerd akan mengerti situasi yang dia hadapi saat itu, tetapi Gerd begitu kecewa sehingga dia menyebutnya sebagai wanita yang menjijikkan. Kemudian, Ananya bergegas ke kamp militer untuk bertemu Mayor Andrei untuk terakhir kalinya. Meskipun dia sedih dengan kepergiannya, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya karena telah melindunginya dan memperlakukannya dengan baik sebelum berpisah. Mereka saling berpegangan tangan dan saling mendoakan kebaikan. Ananya kemudian kembali ke rumahannya untuk menemukan suaminya mengamuk di apartemen. Tetapi meskipun ada kekacauan, dia menahan diri untuk tidak mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa hari kemudian, Gerd meninggalkan tempat itu tanpa memberitahunya. Ananya menceritakan bahwa dia tidak tahu kemana suaminya pergi dan apakah dia akan kembali kepadanya. Dalam adegan terakhir, terungkap bahwa ketika buku hariannya pertama kali diterbitkan di Jerman pada tahun 1959, buku tersebut menghadapi penolakan yang marah, dicap sebagai aib bagi wanita Jerman, terkejut dengan penghinaan dari orang-orang sezamannya. Penulis menolak untuk mengizinkan edisi-edisi selanjutnya diterbitkan sampai kematiannya. Akibatnya, bahkan setelah kematiannya, namanya tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat.